Selamat malam, perkenalkan nama saya Marco Andrian Siotang dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya pahami dari materi, yaitu tentang komponen hidrolik dan unit pengatur. Unit pengatur merupakan bagian dari sistem hidrolik yang berfungsi sebagai media untuk mengatur pergerakan fluida dari pompa yang akan diarahkan menuju unit aktuator hidrolik untuk mengangkat atau mendorong, memindahkan, menggeser, menarik beban-beban yang ditumbuhkan. Unit pengatur pada sistem hidrolik ini juga terdiri dari beberapa valve, yaitu yang pertama ada satu check valve, yang kedua itu ada pressure relief valve, selanjutnya yang ketiga itu ada direction valve, dan klasifikasi valve ini juga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada konstruksi, yang kedua itu ada metode akuntansi, yang terakhir itu ada fungsi. Untuk konstruksi sendiri ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada pivot valve, pompet valve, dan yang kedua itu ada shielding spool valve. Untuk pompet valve itu katup jenis ini dilengkapi dengan dudukan dan popet. Popetnya ini bisa dibentuk berbentuk bola atau konis ataupun bentuk yang lainnya. Kelebihan pompet valve ini juga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada tahan kebocoran, yang kedua itu ada desain sederhana, yang ketiga itu ada maintenance-nya mudah. Kekurangan dari pompet valve itu ada dua. Yang pertama itu hanya cocok untuk aplikasi tekanan rendah, dan yang kedua itu ada jumlah port. Yang kedua itu ada shielding spool valve. Shielding spool valve, katup jenis ini dilengkapi dengan spool dan bergerak dengan secara aksial. Kelebihan dari shielding spool valve itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada jumlah portnya lebih banyak, dan yang kedua itu ada kemampuan kontrol yang baik. Kekurangan spool valve juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rentan kebocoran dan harga relatif mahal. Fungsi dari valve ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada direction valve atau katup kontrol arah katup yang berfungsi untuk mengarahkan fluida bertekanan sesuai pergerakan yang dibutuhkan pada silinder hidrolik. Katup ini juga digunakan untuk mengontrol start, stop, dan merubah arah aliran fluida yang mengarah ke silinder hidrolik. Yang kedua itu ada flow control valve atau yang bisa disebut dengan katup kontrol tekanan, yang dimana katup ini dapat mengatur aliran atau tekanan fluida. Digunakan juga untuk mengatur atau memantau aliran fluida oli melalui sistem hidrolik. Yang ketiga itu ada pressure control valve atau bisa disebut juga katup kontrol aliran. Katup ini berfungsi untuk mengatur tekanan supaya pergerakan hidrolik dapat bekerja secara berurutan, dan untuk mengurangi tekanan yang mengalir dalam saluran tertentu. Selanjutnya itu ada katup jenis ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada relief valve, yang kedua itu ada sequence valve, yang ketiga itu ada pressure reducing valve. Yang pertama itu ada relief valve yang dimana untuk mengatur tekanan yang bekerja pada sistem. Selain itu juga mencegah terjadinya beban berlebih atau tekanan yang melebihi dari kemampuan rangkaian hidrolik. Yang kedua itu ada sequence valve,
yang berfungsi untuk mengatur tekanan, untuk mengurutkan pekerjaan, yaitu menggerakkan silinder hidrolik yang satu kemudian baru yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada pressure reducing valve, untuk berfungsi untuk menurunkan tekanan cairan fluida atau mohon maaf ada yang ketiga itu ada pressure reducing valve, untuk menurunkan tekanan cairan fluida yang mengalir pada saluran kerja karena pergerakan yang akan menerimanya. Selanjutnya itu ada metode akutuasi. Metode akutuasi ini yang akan itu ada dua jenis. Itu yang pertama ada solenoid dan yang kedua itu ada mekanis. Solenoid valve ini merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC maupun DC melalui kumparan atau solenoida. Valve ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan pada sistem fluida untuk mengendalikan kinerja dari valve hidrolik. Contohnya itu pada directional valve. Yang kedua itu ada mekanis. Metode mekanis ini biasanya digunakan dengan sistem. Yang pertama itu ada sistem operasional manual, yang kedua itu ada operasi roll, yang ketiga cam, yang keempat tombol, yang kelima operasi tuas, yang keenam pegas, yang ketujuh pedal kaki. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.